Bismillahirrahmanirrahim. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Haikal telah membacakan kepada kita surah Al-A'raf, bahagian daripada ayat 153 sampai 154. Masya Allah, tabarakallah, suara yang sangat merdu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita berbicara tentang emosi dan marah, Nabi Musa alaihissalam pernah sangat marah terhadap kaum yang ditinggalkannya, yang dititipkan kepada Nabi Harun sebagai saudaranya, yang mana Nabi Musa pergi mengambil risalah. Ketika pulang dari mengambil risalah tersebut, ternyata kaumnya telah menyembah sapi. Naudzubillah min dzalik. Maka Nabi Musa alaihissalam begitu marahnya, dia pun menarik saudaranya Nabi Harun alaihissalam ke arah tubuhnya. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang ditarik adalah jenggotnya, makanya jenggot Nabi Harun setengahnya merah, setengahnya hitam. Ada yang mengatakan setengahnya putih, setengahnya hitam, saking kerasnya genggaman daripada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Lalu ternyata Nabi Musa alaihissalam cara marahnya bagaimana? Nabi Musa marah sambil mengatakan, Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni aku, ampuni juga orang ini, saudaraku ya Allah. Jadi beliau marah tapi dengan kalimat yang baik. Ampuni aku, ampuni juga saudaraku. Maka belajar dari marahnya seorang yang beriman, seorang yang soleh, Nabi Musa alaihissalam. Ketika marah pun kita tetap menjaga apa yang kita ucapkan, karena bisa saja pada saat itu malaikat lewat dan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Maka doakan yang baik-baik meskipun dalam keadaan marah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz Syam. Haikal, boleh kembali lagi ke tempat duduknya Haikal, silakan. Terima kasih semuanya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah ya jamaah. Tema kita juga masih sama. Rahasia Rasulullah meredam emosi wanita. Mungkin buat jamaah yang baru bergabung, ngeliat ada siapa nih anak kecil, Masya Allah suaranya bagus. Ini ada Ahmad Haikal Ishak, ya. Kori cilik dari Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah ya. Kali ini aku mau nanya sama Ustazah Lulung. Ustazah Lulung, soalnya tadi kan Ustazah Lulung sempat bilang gini kan, kalau misalnya marah kita diam aja sebagai suami kalau istri lagi marah gitu kan. Aku juga penasaran, ada kisah Nabi ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab. Emang benar ya, ketika marah istrinya sekelas Umar bin Khattab aja cuma diam aja. Dan aku juga pengen nanya lagi, tadi kan Ustazah Lulung bilang diam aja nih sebagai laki-laki nih. Apakah benar kalau istri marah kita cuma harus dengerin aja gitu? Harus begitu kah? Makanya harus seperti mau tahu aja, mau aku tahu banget. Nih kayaknya Kak Sony juga kalau lagi marah istri diam aja ya? Aku mohon penjelasannya Ustazah Lulung. Baik, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Kak Sony dan juga Ananda Haikal. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Lillah! Bangun semuanya,
Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita banyak mendapatkan pelajaran. Semoga Umi pun kadang yang suka marah sama anak, sama saudara ya. Semoga Allah berikan kelembutan hati. Sama suami Amin, ya enggak, Rabbal alamin. Sama suami, alhamdulillah, saya paling lembutan kalau. Masya Allah. Kita tanya Pak Yudi. Tabarakallah. Kita tanyakan kepada saksinya. Ya. Baik pemirsa, Islam itu indah dan dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin seorang sosok Umar bin Khattab yang katanya nih, kata orang takut sama bini, bukan takut sama istri, tapi beliau adalah seorang yang sangat hebat, bukan takut tapi menjaga dan berusaha mengerti wanita. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia. Oh, iya. Pokoknya begitulah kira-kira ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong Umar bin Khattab, sosok sahabat yang sangat tegas dan garang, ternyata kok pas dimainin sama istrinya, kok malah diam. Nah ini, ada dalam salah satu kisah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya nggak salah di kitab Ukudul Jen, ketika seorang sahabat Umar bin Khattab didatangi oleh sahabat lain, ada mengatakan, yaitu yang datang adalah Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan adalah seorang sahabat yang lain, ketika dia frustasi nih seorang sahabat, aduh dimarahin sama istri, dimarahin lu, ini salah, itu salah. Itu tadi yang ada Haikal bilang pasal 1, wanita selalu benar. Ya. Entah itu pasal siapa ya. Ketika dia frustasi, pokoknya aku harus curhat kepada Amirul Mukminin. Nah, belum sampai rumahnya ternyata didengar Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya. Tapi tidak pernah membantah, nggak pernah namanya ngelawan, nggak pernah namanya dibalas gitu loh. Akhirnya, kalau seorang Umar bin Khattab aja dimarahin sama istri, diem, bagaimana saya? Bukan seorang sahabat yang besar, bukan Khulafaur Rasyidin. Saya malu mau ngadu kagak jadi. Nah, jadi di sini Umar bin Khattab bukan takut, tapi satu, mendingan kalau perempuan itu lagi marah, dengerin aja. Karena perempuan itu ya, pemirsa, ya Allah, bapak-bapak tolong ya. Ibu-ibu. Itu bukan yang namanya mau solusi. Tapi kalau kita cerita, tolong dengerin, muka datang ke kita. Jangan yang kita lagi cerita, dia nonton bola, dia nonton ini itu, dia baca koran. Kita maunya kalau kita lagi ngomong sama perempuan, Mas, dengerin. Nah, jadi yang pertama, dengerin aja dulu. Jangan yang, terus maunya kamu apa? Jangan. Dengerin, kenapa? Perempuan itu butuh bicara. 20.000 kata, 30.000 kata, baru dia puas dan adem hatinya. Yang kedua, pahami apa yang diceritakan. Dan yang ketiga, kalau perlu kasih gepokan. Jadi kamu lagi marah-marah. Nih, udah sana belanja deh, belanja. Kira-kira seperti itu kata salah seorang yang sedang marah-marah gitu. Tapi nggak juga sih. Jadi kalau kita ngomongin masalah seorang Umar bin Khattab, seorang Rasulullah SAW sebagai panutan, itu penting juga kita tiru. Jangan tiru yang lain-lain. Tiru aja masalah marahnya juga. Iya benar, berarti makan juga pakai tangan kanan, tiru. Jangan yang itu aja yang diikuti. Enggak, jangan ya. Apalagi kan ini nggak lagi belajar itu ya. Berarti caranya adalah dengarkan lalu pahami ya. Dengarkan, pahami. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama, penjelasannya. Kak Sony. Jamaah yang ada, kenapa? Kok Apa sih Pak Ustadz? Iya. Oh, itu lagi mendengarkan dan sedang berusaha untuk memahami nampaknya. Jamaah yang dulu Ya, karena kan marah Umar bin Khattab tidak marah karena alasannya kan istrinya yang merawatnya, memelihara, mempersiapkan. sayangnya ya. Sayang banget. Jadi emang. pelajaran buat aku. Makasih Pak Ustadz. Dan juga para suami di luar sana harus seperti itu ya. Kalau gitu sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Paduan suara Nanti cakep. belajar ya biar kamu mengeluarkan suara kamu lebih bagus lagi paduan suara kita. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nama saya disamarkan sudah. Kalau Pak Sutri bertengkar, pasangan suami istri bertengkar, terus bilang, aku mau pergi dari sini secara spontan. Apakah ucapannya merupakan bentuk lari dari tanggung jawab? Sedangkan tujuan dari ucapannya sebenarnya karena emosi sesaat dan meminta maaf setelah itu. Ini bagaimana nih Ustadz Syam? Kalau dikatakan lari dari tanggung jawab itu berbeda. Kalau lari dari tanggung jawab itu tanpa mengucapkan kalimat tersebut pun ada orang yang lari dari tanggung jawab. Seperti misalnya dia tetap di rumah itu tapi tidak menafkahi istrinya. Nah, itu lari dari tanggung jawab. Dia tetap memberikan uang kepada anak-anaknya tapi tidak pernah mendidik agama. Itu lari dari tanggung jawab itu. Kenapa tanggung jawab seorang ayah adalah mendidik anak-anaknya?
dia adalah seorang suami tapi tidak berlaku lemah lembut terhadap istrinya, tidak memberikan nafkah yang baik, meskipun dia tidak lari dari situ, meskipun dia ada di tempat itu, mendekam di kamar tersebut, tetap disebut lari dari tanggung jawab karena tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau cuma kalimat saya mau pergi dari sini, baru mau, ya nggak pergi-pergi juga, tapi Nggak ya mau pergi, rekeningnya tetap ngalir, transfernya tetap ngalir, terus masih lemah lembut. Masya Allah, itu tidak lari dari tanggung jawab. Yang jelas, jangan sampai ada kalimat-kalimat tolak. Kenapa? Karena tolak itu ada tolak yang jelas, ada tolak yang kinayah. Apa kinayah? Bentuk kiasan, tapi sebenarnya maksudnya adalah tolak. Ini yang berbahaya, bisa termasuk daripada perceraian. Allahu ta'ala Sama gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Sony. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, tanya dong. Gimana cara menghadapi seorang istri yang sedikit temperamen? Kadang aku capek menghadapi istri yang sedikit temperamen Ustadz. Udah mencoba sabar tapi rasanya semakin lama kesabaran seseorang tuh ada batasnya katanya gitu. Oke, ini penting banget nih harus dijawab melalui tausiah ya oleh Ustadz Maulana. Silakan. Baik, makasih banyak Mas Sony, Aikal, Ustaz Sam dan Bunda Lulung, Masya Allah, tabarakallah. Dan jamaah yang lagi nonton sambil minum kopi, minum teh, ada yang lagi makan sarapan. Masya Nah, Allah. bagus. Kenapa? Ternyata cara meredam amarah itu gampang. Mau tahu? Mau. Mau dong. Tidak membalas. Jangan dibalas. Padamkan api dengan air, bukan padamkan api dengan api. Jadi padamkan. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ketika ada amarah, istri lagi marah, sebaiknya suami bersikap sabar. Kenapa sabar? Karena mampu dia marah, mampu dia balas, tapi dia tahan. Itu namanya balas. Kalau namanya pasrah beda lagi. Memang dia tidak bisa balas. Ada diam aja ada ya. Diamnya beda Jadi gitu kalau ya. dari bawah ke atas itu ya taat. Dari atas ke bawah sabar. Sabar. Jadi kalau dari istri ke suami itu namanya taat. Tapi kalau suami ke istri itu namanya sabar. Ya. Karena mampu tapi tidak mau ganggu. Tidak mau, oke. Makanya bersabar. Sebenarnya suami itu tidak ada suami takut sama istri. Nggak ada. Yang ada karena memuliakan istri. Wow. Iya, bukan karena tahu, oh dia lebih kuat kok. Tapi kalau kau marah, kamu kasar, itu sebenarnya engkau merendahkan dirimu. Karena dia kan makhluk lemah. Iya, kita kan lebih kuat dari Nggak tenaga bisa. aja ya, betul. Kamu diam aja, dia sudah takut itu. Iya. Itu makanya mohon maaf, saya terus terang 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama istri saya, tidak pernah saya marah sama istri saya. Kok bisa? Tidak pernah. Kok bisa? Caranya gimana? Apaan mau marah? Gimana? Apa yang mau dimarahkan? Apa? Kenapa harus dimarahi? Loh, Ya kenapa kan nanya sama saya kan istri Ustadz? Kenapa harus dimarahi istri? gitu. Jangan pernah marah sama istri. Kita diam aja, dia sudah merasa bersalah. Apa salahku? Kok dia diam? Padahal aku capek. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Gak ada masalah apa-apa. Iya. Jadi kalau saya tahu itu kalau istri saya lagi marah. Gimana? Karena istri saya tidak pernah marah sama saya. Ya, tapi tahu kalau lagi marah gimana caranya? Tahu. Gimana? Nama saya dipanggil lengkap. Oh gitu. Oh, iya. Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Oh, lagi marah dia. Oh, itu berarti lagi marah. Tapi kalau marah? Abah, Oh, itu saya. berarti mau minta izin. Oh, mau izin. Mau pergi dia itu. Oh, kok Abah tuh izin. Oh, mau pergi nih. Kalau dia panggil, Kak, Itu apa? mau minta uang. Udah jadi tahu kodenya. pakai kode-kode gitu. Kalau Aikal dipanggil anakku, berarti mau disuruh itu. Oh gitu ya. Oh iya lagi katanya. Iya. Bener lagi katanya. Kalau Aikal, nah itu berarti lagi marah. Lagi marah. Kalau Aikal, nada panjang, marah. Tapi kalau Aikal, mau suruh aja. pijit. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Maaf ya penjelasan. tadi. Kaget ya? Aku Kaget. nggak- Enggak, soalnya aku merasakan bukan istri aku. Gitu, kok aku yang ditanya. Terima kasih semoga jamaah terjawab ya yang sudah bertanya ya. Masya Allah pertanyaannya bagus-bagus dan senang sekali dijawab sama guru kita. Pagi-pagi yang- naik bis. Enggak, itu semangatnya guru kita untuk menjelaskan sama jamaah yang ada di rumah biar nggak ngantuk pokoknya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya buat Pertanyaannya dari Trisama dengan 3. Iya, Trisama dengan 3 tuh bacain ya. Buat Ustaz siapa? Buat Ustaz siapa? Ustaz bacain dong, Ustaz bacain. bagaimana kalau yang bacain Apa? ya.
Haikal. Haikal, bacain. Korban lagi Haikal. Ustaz Syam, Ya. selama berumah tangga, jujur aja ya, Hah. pernah bertengkar kecil nggak sih? Berantem nggak? Pernah bertengkar gak sih? Bertengkar gak sih? Ayo. Nah, Biasanya karena hal apa tuh? Wah, ini mau dijawab apa enggak nih? Terserah Ustaz Syam deh, ini dari jamaah nih. Pengen Nama, tahu nih, kepo nih. namanya rumah tangga gitu ya. ya. Nah, Saya pengen jujur, tapi saya Ya, Pak. setelah yang satu ini tetap bisa tidak jamaah. Alhamdulillah. Tak cuma Bahaya.